Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perkembangan Islam Eropa di abad pertengahan. Abad pertengahan Eropa berlangsung sekitar tahun 500 sampai 1500 Masehi. Terbagi menjadi 3 dekade. Yang pertama, masa kegelapan. Yang kedua, masa romantisme. Dan yang ketiga, masa keimanan. Ditandai dengan runtuhnya Imperium Romawi Barat atau Roma pada tahun 476 Masehi dan jatuhnya Romawi Timur, Bizantium atau Konstantinopel yang sekarang menjadi kebangsaan Turki pada tahun 1453. Kekuasaan gereja absolut mempengaruhi kehidupan politik dan masyarakat. Gereja menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, dan aktivitas intelektual. Dihasilkan karya-karya berupa kitab Injil dan manuskrip kemanusiaan. Jadi, gereja bukan menjadi tempat peribadatan saja, melainkan gereja pusat pendidikan dan untuk menghasilkan karya-karya di masa tersebut. Selanjutnya, berkembangnya kebudayaan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Selatan. Terjadinya Perang Salib 1095 sampai 1291 yang menyebabkan terjadinya interaksi langsung budaya Barat dan Islam. Yang selanjutnya adalah masa kejayaan Islam. Yang pertama adalah di saat bangsa Arab dalam masa abad pertengahan, kebudayaan Islam berada pada masa kejayaan, yaitu berlangsung dari tahun 650 hingga 1250 Masehi. Yang kedua, ketika itu terdapat dua kerajaan besar yang berkuasa, yaitu Kerajaan Umayyah atau Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam di Eropa di abad pertengahan. Meskipun Bani Umayyah telah dihancurkan oleh Bani Abbasiyah, perluasan wilayah Islam masih terus dilanjutkan, sehingga dengan demikian kebudayaan Islam tetap berkembang di Eropa. Hal tersebut menandakan bahwa semangat kaum muslim dalam meraih cita-cita sangat tinggi, sehingga melahirkan kesatuan yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan hal tersebut. Hal itu terbukti dalam setiap perluasan wilayah, kaum muslimin mampu menguasai Spanyol dalam waktu sekitar 8 abad, yaitu dalam kurung waktu 711 sampai 1492 Masehi, dalam menguasai semenanjung Balkan sekitar 4 abad, yaitu 1453 hingga 1918 Masehi. Oke, yang berikutnya adalah faktor-faktor penyebab. Ada dua faktor-faktor penyebab diantaranya, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal itu sendiri, yang pertama adalah keistiqomahan dan kekonsistenan umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang kedua, Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk terus berusaha dan maju. Yang ketiga, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Yang terakhir, keseimbangan yang ada dalam Islam menyebarkan dakwah dan tujuannya untuk dunia dan akhirat.
Baik, yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Ada 3 faktor eksternal, diantaranya yaitu yang pertama adalah adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, misalnya Persia dalam ilmu pemerintahan dan Yunani dalam ilmu filsafat. Yang selanjutnya adalah gerakan terjemahan yang terjadi pada periode klasik ini dilakukan dengan berkesinambungan. Dampaknya juga sangat terlihat, yaitu pada perkembangan ilmu pengetahuan umum, utamanya di bidang kedokteran, kimia, filsafat, sejarah, dan juga astronomi. Yang terakhir, mengembangkan ilmu agama Islam secara sungguh-sungguh, mempelajari ilmu filsafat Yunani untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum, sehingga ketika itu muncul ulama, fikih, tauhid, hadis, ilmu sains atau ilmu kedokteran, matematika, kimia, fisika, apotik, optik, dan geografi. Tokoh-tokoh Islam ialah Ibnu Rushd pada 520 sampai 595 Hijriah, Al-Ghazali pada 450 sampai 505 Hijriah, Al-Kindi pada 805 sampai 873 Masehi, Al-Farabi pada 872 hingga 950 Masehi, Ibnu Sina pada 980 hingga 1037 Masehi. Desain grafis di era abad pertengahan. Yang pertama, berkembangnya seni iluminasi pada buku-buku yang ditulis tangan oleh handwritten books. Yang kedua, ciri-ciri visual ialah dekoratif, ornamental, dan banyak penampilan ilustrasi bertema keagamaan. Yang ketiga, karya-karya iluminasi pada masa ini penting dicatat karena menunjukkan inovasi-inovasi desain grafis mulai dari tata letak, halaman ilustrasi, gaya huruf, dan aspek teknik. Yang keempat, di bidang tipografi pada masa ini mulai dikenal dengan huruf kecil atau lowercase. Desain grafis di era abad pertengahan. Yang pertama, bangsa Celts mendiami pulau Irlandia atau Ireland. Yang kedua, pertengahan abad 5 Masehi, St. Patrick yang menyebarkan agama Kristen. Yang ketiga, salah satu artefak penting dari era medieval ialah The Book of the Kells. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.